Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini adik-adik kita akan mempelajari mata kuliah rancangan percobaan materi tentang rancangan acak lengkap. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa jenis rancangan percobaan. Salah satunya adalah rancangan tunggal, yaitu rancangan acak lengkap. Baiklah, saya akan share materi tersebut, yaitu tentang rancangan acak lengkap. Jadi materi yang akan saya sampaikan di sini tentang gambaran umum dari ciri-ciri rancangan acak lengkap, kelebihan dan kekurangan rancangan acak lengkap, kemudian pengacakan, tahap analisa, kemudian model persamaan linier, hipotesis, cara menghitung rancangan acak lengkap, kemudian contoh-contoh soal. Rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan percobaan yang lain. Apalagi kalau kita bandingkan dengan rancangan faktorial. Rancangan acak lengkap ini merupakan salah satu rancangan one-way classification, yang mana rancangan itu hanya terdiri dari satu perlakuan, yaitu yang terdiri atas beberapa taraf, ya. Kemudian penerapan percobaan satuan faktor dalam RAL biasanya digunakan jika atau RAL hanya bisa dipakai jika kita yakin bahwa satuan percobaan itu relatif homogen. Kemudian dengan adanya keterbatasan-keterbatasan ini, maka RAL ini hanya memungkinkan atau hanya bisa digunakan jika satuan percobaan itu tidak banyak, ya. Bahkan di peneliti atau penulis menyatakan bahwa maksimal satuan percobaan untuk RAL itu hanya dibatasi 20 satuan percobaan. Nah, ciri-ciri RAL yaitu yang pertama adalah media atau bahan percobaannya seragam. Misalnya kita menggunakan penelitian menggunakan singkong, singkongnya itu harus dari varietas yang sama, umur ketuaan harus sama, dapat dari tempat yang sama, ya. Jadi hanya ada satu sumber keragaman yang diperbolehkan, yaitu yang hanya dari perlakuan, ya. Kemudian keragaman respon disebabkan perlakuan dari galat dan kesalahan saja. Kemudian faktor luar yang dapat mempengaruhi penelitian dapat dikontrol, artinya karena tadi homogen sehingga dapat dikontrol. Bagaimana kalau penelitian saya tidak homogen, Ibu? Nah, tentu kita tidak bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, ini bisa kita bantu dengan menggunakan rancangan kelompok acak lengkap. Yang mana heterogenitas itu kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu, ya. Jadi satuan percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang diteliti, ya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan jika kita menggunakan rancangan acak lengkap. Kelebihannya adalah analisis statistik terhadap subjek percobaan sangat sederhana. Ya, karena kalau kita menggunakan perhitungan, yang dihitung hanya sumber keragaman, kemudian perlakuan, galat, dan total. Penarikan kesimpulannya juga menjadi lebih mudah. Dan kelebihan lain adalah fleksibel dalam menggunakan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Kemudian denah perancangan lebih mudah, dan kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data yang hilang dibandingkan dengan rancangan lain. Nah, ini maksudnya begini, jika kita melakukan penelitian, ada data kita yang hilang. Misalnya kita melakukan penelitian
satu unit penelitian kita dimakan tikus atau terpecah atau sebagainya. Nah, kita tidak perlu mengulang lagi penelitian tersebut, tetapi kita bisa menggunakan metode YETIS untuk menghitung data kita yang hilang. Dan jika kita menggunakan RAL, informasi atau perhitungan menggunakan metode YETIS atau dummy value atau kehilangan data itu sangat mudah, ya, perhitungannya tidak sulit. Ya. Tetapi selain kelebihan-kelebihan tersebut juga RAL memiliki kekurangan-kekurangan, di mana kekurangannya itu jika jumlah ulangan rendah, tentu hasilnya tidak konsisten, sehingga diharapkan ulangannya itu setidak-tidaknya minimal memenuhi syarat TR-1 ya, rumus untuk mengambil suatu ulangan. Kemarin sudah saya sampaikan apa fungsi ulangan. Nah, fungsi ulangan itu adalah salah satunya menyediakan ragam galat. Semakin banyak ulangan, tentu semakin baik dan datanya juga semakin sensitif dan presisi semakin baik ya. Nah, ini kekurangan juga menggunakan rancangan acak lengkap itu adalah tidak mungkin digunakan pada kondisi yang tidak seragam. Misalnya, kalau kita ingin melakukan penelitian menanam ya dalam suatu lahan, yang lahan itu konturnya tidak sama, tentu ini tidak bisa menggunakan RAL ya, tetapi menggunakan metode rancangan yang lain. Nah, ini hanya bisa digunakan kalau kita lahannya itu dalam kondisi dataran yang sama, dengan kondisi arah matahari yang sama, arah cahaya yang sama, air yang sama. Artinya kondisinya itu homogen ya. Nah, ini kelebihan kita di jurusan PHP adalah bila kita melakukan penelitian di laboratorium itu jarang sekali kita mengalami heterogenitas, karena sampel-sampel yang kita lakukan di penelitian di lab itu relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Jadi percobaan RAL masih memungkinkan. Juga kalau untuk anak agronomi, kondisi RAL masih memungkinkan jika penelitiannya dilakukan di rumah kaca. Tetapi kalau sudah di lapangan, ini tentu akan menyebabkan bias ya, bias karena kondisi lingkungan itu biasanya tidak homogen, sehingga rancangan acak lengkap ini lebih baik dihindari. Dan kekurangan yang lain adalah relatif tidak efisien bila ada rancangan yang lebih tepat untuk digunakan ya. Nah, ini untuk pengacakan RAL ini paling mudah dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bahwa prinsip rancangan percobaan selain daripada adanya ulangan juga adanya pengacakan. Pengacakan pada rancangan acak lengkap cukup dilakukan satu kali saja. Nah, misal kita ada 3 perlakuan, misalnya G, H, dan I. Kemudian ada 3 ulangan 1, 2, dan 3. Nah, ini kita beri kode, kemudian kita bisa sistem arisan, dilakukan uji pengacakan. Yang tadinya misalnya G1, G2, G3 rapi ya, G4, 5, kemudian H1, 2, 3, 4, 5, I1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Nah, ada perlakuannya, ada G, H, dan I. Kemudian ulangannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian dengan melakukan pengacakan, kita buat kode dalam suatu kertas seperti arisan. Ternyata yang pertama keluar ini adalah kode I1. Berarti peta di sini perlakuannya adalah I ulangan 2 dan seterusnya. Jadi prinsip pengacakan pada rancangan acak kelompok pada rancangan acak lengkap hanya dilakukan satu kali saja. Satu kali saja dengan sistem model arisan, silakan dengan menggunakan
bilangan acak silahkan, tetapi pengacakan cukup dilakukan 1 kali saja ya. Nah, ini tahapan-tahapan setelah kita merancang, kemudian kita melakukan penelitian dan diperolehlah suatu data. Nah, data itu harus dirapikan dulu karena kita diacak tadi ya. Yang pertama tadi ada I2 dan sebagainya, kita rapikan lagi kembali ke perlakuan 1, kemudian ulangan 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian perlakuan 2, ulangan 1, 2 dan seterusnya, dirapikan datanya, barulah kita melakukan perhitungan analisis seragam. Yang pertama, setelah kita menghitung data dengan rapi, merapikan data, kemudian kita hitung faktor koreksi ya. Faktor koreksi rumusnya adalah FK sama dengan Y total dikuadratkan dibagi R kali T, di mana R adalah ulangan dan T adalah perlakuan. Kemudian kita menentukan derajat bebas. Derajat bebas dari perlakuan itu adalah jumlah perlakuannya ada berapa, dikurangi 1. Kemudian derajat bebas total, berapa jumlah total satuan percobaan, dikurangi 1. Kemudian ada DB galat, yaitu DB total dikurangi derajat bebas perlakuan. Setelah itu kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat JK total, kemudian dihitung juga JK perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Setelah dapat data ini, kemudian kita menghitung jumlah kuadrat tengah, di mana jumlah kuadrat tengah itu adalah dari JK dibagi dengan derajat bebas. Nanti kita akan menghitung jumlah kuadrat perlakuan dan kuadrat tengah galat. Kemudian kita akan melakukan F hitung, di mana F hitung itu datanya diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat ya. Kemudian kita lakukan perhitungan atau mencari F tabel. Nah, F tabel itu ada di tabel F ya. Tabel F itu bisa kita cari kalau kita memiliki buku rancangan percobaan, di bagian halaman paling belakang itu ada beberapa lampiran. Salah satunya adalah tabel F ya. Tabel F itu kita ingin menentukan berapa alfanya, apakah tingkat kepercayaannya itu 95% atau 99%, yaitu atau tingkat kesalahannya itu 5% atau 1%. Dari data itu kita masukkan semua ke tabel analisis seragam, barulah kita membuat suatu kesimpulan berdasarkan data dari tabel ANARA tadi. Nah, ini adalah model persamaan linier untuk RAL, di mana YIJ, nilai pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J, itu merupakan penjumlahan dari rata-rata umum dibagi dengan pengaruh perlakuan ke I dan adanya error atau pengaruh acak ya, atau galat dari pengamatan. Nah, galat ini hanya bisa diperoleh jika kita melakukan ulangan, sehingga ulangan merupakan suatu syarat mutlak jika kita akan melakukan perhitungan menggunakan analisis sidik ragam atau ANARA ya. Nah, kemudian hipotesis, karena kita melakukan rancangan acak lengkap, jadi hipotesisnya hanya ada 1. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara sebelum percobaan dilaksanakan yang didasarkan pada hasil studi ya. Hipotesis biasanya memuat pernyataan yang bersifat netral atau yang umum terjadi. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara
yang akan kita buktikan melalui penelitian. Apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak? Nah, hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis I atau hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Hipotesis alternatif itu biasanya mu1 sama dengan mu2 sama mu3 dan seterusnya itu 0 sama dengan 0. Artinya perlakuan 1 maupun perlakuan 2 dan seterusnya itu tidak ada pengaruh, sama saja responnya. Nah, hipotesis tandingannya adalah H alternatif, artinya paling tidak satu saja itu yang berpengaruh. Ya. Kalau misalnya seperti ini, saya melakukan penelitian pengaruh konsentrasi ragi terhadap kadar gula Kp. Perlakuannya ragi tapinya saya buat 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Nah, hipotesis nolnya, H0-nya itu artinya saya buat bahwa konsentrasi 0 sama dengan konsentrasi 1 sama dengan konsentrasi ragi 2 dan seterusnya, atau konsentrasi ragi tidak berpengaruh terhadap kadar gula Kp. Kemudian H alternatif atau H tandingannya adalah minimal di antara konsentrasi 0 sampai dan seterusnya itu konsentrasi ragi ada yang berpengaruh nyata terhadap kadar gula Kp. Jadi diingat adik-adik, hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis 0 atau perlakuan tidak berpengaruh dan hipotesis alternatif. Ya. Nah, kemudian kita lihat beginilah cara tabel perhitungan ANARA. Setelah kita tahu perlakuannya yang keberapa, dibuat tabel sampai total. Kemudian ulangannya dibuat juga. Tabel ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan seterusnya. Kemudian data dirapikan. Perlakuan 1, ulangan 1 dapat berapa. Perlakuan 1, ulangan 2 dapat data berapa. Dan seterusnya. Nah, ini nanti di jumlah total perlakuan yang di bawah total ulangan. Hanya saja kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap, total ulangan ini tidak dihitung. Tetapi rata-ratanya kalau kita akan melakukan uji lanjut atau uji menggunakan BNT atau BNJ, ini rata-ratanya harus dihitung. Nah, ini sekarang kita menginjak tentang contoh soal dan penyelesaian. Jadi, misalnya ini, ada seorang peneliti ingin mengetahui kecepatan perkecambahan 5 varietas padi. Jadi, perlakuannya ada 5, yaitu 5 jenis varietas padi yang diulang sebanyak 4 kali. Jadi satuan percobaan kita atau unit percobaannya itu ada 5 kali 4 sama dengan 20 unit percobaan ya. Nah, kemudian jadi kalau kita itu perkecambahannya ditaruh di dalam cawan Petri, berarti kita harus mempunyai 20 unit cawan Petri ya. Nah, tetapi syaratnya itu kita tahu bahwa kondisi lingkungan di dalam ruangan itu homogen. Artinya kalau kita menggunakan rumah kaca suhunya sama ya. Kemudian kalau kita menggunakan lab ya, lab itu cahayanya juga sama. Tidak boleh di bagian ulangan 1 lebih terang, yang kedua agak gelap, itu tidak boleh. Karena syarat untuk melakukan analisa menggunakan RAL adalah semua kondisi homogen. Yang menjadi faktor adalah perlakuan saja. Termasuk yang mengerjakan, tidak boleh dibantu. Yang mengerjakan harus
kita sendiri, kemudian waktunya juga diselesaikan dalam hari itu juga. Jadi yang namanya analisis rancangan acak lengkap, semua kondisi yang lain homogen, faktor hanya dipengaruhi oleh perlakuan saja ya. Nah, kemudian dalam RAL ini untuk pengacakan bisa dilakukan dengan menggunakan sistem arisan atau tabel acak ya. Misalnya ada 5 varietas padi, yang A itu adalah Ciherang, misalnya karena ulangannya 4 kali, jadi ada A1, A2, A3, A4. Nah, urutan nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian membramo, misalnya disebut dengan B, ya, dikodekan dengan B. Ulangannya 4, berarti B1, B2, B3, B4. Kemudian yang C, IR64, misalnya karena 4 ulangan ada C1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang lokal 1, misalnya kodenya D, itu ada ulangan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lokal E ya, itu juga ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita sudah menyediakan 20 petri untuk perkecambahan. Jadi perkecambahan itu nanti kita membuat 20 20 tulisan ya, 20 tulisan yang seperti arisan itu dimasukkan ke dalam gelas, kita kocok, yang keluar pertama siapa? Ternyata yang keluar pertama misalnya B1, berarti petri yang pertama itu mendapatkan perlakuan B1. B1 artinya apa? Membramo ulangan 1, kemudian dikocok lagi ternyata C3, berarti petri yang kedua itu kodenya kita lihat ya, berarti dia di perlakuan yang IR64 ulangan 3 sampai habis, sampai 20 kertas arisan itu habis. Karena kita ingat tadi RAL untuk pengacakan hanya dilakukan 1 kali saja. Nah, kemudian dilihat datanya. Setelah itu dicambahkan, kemudian diamati. Tadi yang pertama tadi ternyata misalnya Ciherang ulangan 1 dia dapat berapa? Kemudian yang membramo berapa? Disatukan. Disatukan berarti yang A1 tadi, A tadi apa ya tadi? A Ciherang ya. Nah, Ciherang ulangan 1 dapat 28% perkecambahan. Ciherang ulangan 2 dapat 52. Ciherang ulangan 3 dapat 33. Ciherang ulangan 4 dapat 49. Kemudian yang B, membramo tadi. Nah, ini dari hasil pengacakan tadi kita cek lagi. Yang membramo ulangan 1 dapat 24. Membramo ulangan kedua dapat 29. Membramo ulangan 3 dapat 43. Membramo ulangan 4 dapat 25. Semua ini dijumlah. Jadi yang A ya, yang Ciherang 28 tambah 52 tambah 33 tambah 49, hasilnya 162. Demikian pula yang membramo 24 ditambah 29 ditambah 43 ditambah 55, hasilnya 151. Kemudian yang C, yang IR64 37 ditambah 41 ditambah 51 ditambah 27, hasilnya 156, dan seterusnya sampai lokal 1 dan lokal 2. Total dari perlakuan 162 ditambah 151 ditambah 156 ditambah 148 ditambah 157, hasilnya adalah 774. Nah, ini berguna untuk menghitung faktor koreksi ya. Jadi 774 faktor koreksi itu nilai YII itu dikuadratkan. Jadi 774 dikuadratkan dibagi T
kali R. T adalah treatment atau perlakuan. Perlakuannya tadi ada 5, yaitu jenis-jenis tadi dikali 4 ulangannya, berarti 20. 774 dikuadratkan dibagi 20, hasilnya adalah 29953,8. Ini adalah faktor koreksi ya. Kemudian faktor koreksi ini adik-adik tidak boleh salah menghitungnya, karena semua perhitungan nanti akan dikurangi oleh faktor koreksi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menghitung derajat bebas. Nah, derajat bebas ini kita buat tabel analisis ragam dulu, tabel ANOVA atau tabel ANARA. Di sini ada sumber keragaman, kemudian ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, ada F hitung, dan ada F tabel. Ini sudah baku ya untuk menghitung tabel ANARA atau ANOVA. Kemudian perlakuan. RAL ini untuk tabel ANOVA hanya terdiri dari perlakuan, galak, dan total. Untuk perlakuan itu derajat bebasnya adalah perlakuan dikurangi 1. Tadi perlakuannya ada 5 jenis padi, dikurangi 1 berarti 4 ya. Kemudian total itu ada berapa? Tadi totalnya itu ada 20 satuan percobaan, yaitu 5 varietas dikali 4 ulangan dikurang 1 sama dengan 19. Nah, galak ini paling mudah ya. Galak itu merupakan pengurangan total dikurangi dengan perlakuan. Jadi 19 dikurangi 4 itu 15, atau rumusnya bisa T R min 1, 15 ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat. Nah, ini kita lihat cara menghitungnya. Kita lihat jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat total ya. Nah, ini jumlah kuadrat perlakuan, kita lihat perlakuannya itu ada di sini jumlah kuadrat. Nah, kalau jumlah kuadrat total yang pertama kita hitung adalah JKT, jumlah kuadrat total. Dari cara menghitungnya adalah 28 dikuadratkan ditambah 52 dikuadratkan tambah 33 dikuadratkan tambah 49 dikuadratkan ditambah 24 dikuadratkan dan seterusnya sampai 39 dikuadratkan. Nah, ini ya kita lihat. Nah, ini jumlah kuadrat total, semua dikuadratkan, dikurangi faktor koreksi, dapatlah 2294,2. Ini jumlah kuadrat total keseluruhan. Nah, kalau menghitung jumlah kuadrat perlakuan, kita lihat perlakuannya ini. Berarti JKP sama dengan 162 dikuadratkan, ditambah 151 dikuadratkan, ditambah 156 dikuadratkan, ditambah 148 dikuadratkan, ditambah 157 dikuadratkan, dibagi, karena ini perlakuan berarti pembaginya ulangan, berarti dibagi 4, dikurangi faktor koreksi ya, kita lihat ini ya. Nah, jadi 162 dikuadratkan dan seterusnya dikurangi faktor koreksi, hasilnya 29,7. Dan ada yang namanya JKG, jumlah kuadrat galak. Nah, JKG itu paling gampang. Diambil dari JKT, jumlah kuadrat total, dikurangi JKT. Yang mana di sini tadi kita memperoleh JKT ini 2294,2. Dikurangi dengan JKP 29,7, dapatlah 2264,5. Nah, semua data ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke dalam tabel ANOVA ya. Nanti JK-nya dimasukkan ke sini. Nah, JKT itu mudah, tinggal JKP dibagi DB ya. JKG itu JKP
galat dibagi dengan DB, dapat kuadrat tengah galat. F hitung merupakan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Yang mana untuk kita mengetahui apakah dia berbeda nyata atau tidak, berpengaruh nyata atau tidak, kita bandingkan dengan F tabel ya. Nah, bagaimana cara menghitung F tabel? Nah, F tabel itu cara membacanya adalah kita lihat tadi di sini kita lihat DB-nya ya. DB perlakuan itu 4, DB galat itu 15. Dari tabel F kita tarik 4 dengan 15. Ini tabel F. Contoh tabel F seperti ini ya. Nah, tabel F seperti ini. Ini yang ke kanan itu adalah perlakuan. Di sini perlakuan kita tadi DB-nya 4. Yang di bawah adalah galat. Galatnya tadi ada 15. Perpotongan antara tabel 4 dan galat 4 dan 15 itu adalah di sini ya. Kita lihat, kita cek terbaca tidak. 3,06 ya. Nah, ini kalau yang 5%. Kalau yang 1% tentu lebih kecil lagi ya. Nah, di situ kita lihat 0,1 itu 4,89. Apa artinya itu? Nah, artinya kita lihat, kita rapikan dulu data anaranya. Kita buat anara perlakuan galat total. DB-nya kita isi. DB perlakuan 4 diperoleh dari data 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Total ini adalah total perlakuan dan ulangan 20 kurangi 1, 19. Sedangkan galat diperoleh dari 19 dikurangi 4 adalah 15. Data jumlah kuadrat tadi sudah kita masukkan di sini. Kemudian kuadrat tengah itu diperoleh dari 29,7 dibagi 4 dapat 7,4. Kemudian jumlah kuadrat galat itu diperoleh dari JKT dibagi DB galat. Jadi 2264,5 dibagi 15 dapat 150,9. Nah, bagaimana menghitung F hitung? F hitung itu diperoleh dari JKT perlakuan 7,4 dibagi dengan 150,9. Diperolehlah nilai 0,049. Ini hasil perhitungan analisis seragam kita. Dan kita cek dari F tabel ternyata perlakuan 4, DB 4, dan DB galat 15 hasilnya untuk penelitian dengan kesalahan 5% itu nilainya 3,06. Nah, kita cek ternyata F hitung lebih kecil daripada F tabel. Artinya kita beri dia tanda NS atau non signifikan. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, misalnya di sini nilainya 3,21 misal ya, berarti dia diberi tabel bintang 1, artinya nyata. Tapi kalau misalnya di sini F tabel 1%-nya 4,26, di sini datanya F hitungnya ternyata 5,3, lebih besar daripada yang 1%, kita beri bintang 2, artinya berbeda sangat nyata. Jadi NS itu artinya non signifikan, tidak berbeda nyata karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kalau F hitung lebih besar daripada F tabel yang 5%, kita beri bintang 1, artinya berbeda nyata. Tapi kalau F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, kita beri bintang 2, artinya berbeda sangat nyata. Nah, bagaimana kesimpulan ini? Nah, kesimpulan ini hipotesis. Bagaimana kita kesimpulan ini untuk menjawab hipotesis? Apakah hipotesis kita terjawab atau diterima? Nah, kita lihat dari kesimpulan F hitung.
Dari data menunjukkan bahwa F hitung 0,049 lebih kecil dari 3,06. Artinya H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya kita menolak H alternatif. Artinya penelitian membuktikan bahwa perbedaan jenis varietas padi tidak berpengaruh terhadap daya cambahnya. Jadi mau pakai Ciherang, mau pakai Membramo, mau pakai IR64, mau pakai lokal 1 maupun lokal 2, daya perkecambahannya dianggap sama, tidak berbeda. Jadi kalau adik-adik misalnya merekomendasikan, silakan mau pakai apa saja. Karena daya kecambahnya antara Ciherang, antara Membramo, kemudian IR64, lokal 1 dan lokal 2 itu secara statistika dia tidak berpengaruh nyata. Nah ini adik-adik, jadi kita harus menyadari bahwa proses-proses yang dilakukan itu kita akan mempertanggungjawabkan kesimpulan tersebut. Jadi penelitian itu sekali lagi penelitian itu dari kata teliti. Jadi dalam penelitian harus diperhatikan ketelitiannya, memilih rancangan yang benar, menggunakan metode penelitian yang benar, dan harus banyak membaca literatur maupun hasil penelitian orang agar kita bisa menjawab mengapa ini tidak berpengaruh nyata. Kalaupun misalnya ini berbeda nyata, misalnya nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, nah, yang mana hipotesis 0 ditolak, kita menerima H alternatif, kita juga harus menjawab mengapa perbedaan varietas itu berpengaruh terhadap daya cambah. Nah, itu akan kita lanjutkan dengan uji lanjut atau uji menggunakan pemisahan nilai tengah di antara Membramo, kemudian Ciherang, C64, lokal 1 dan lokal 2, apakah saling berbeda? Mana yang tidak berbeda, mana yang berbeda. Nah, untuk F hitung yang berbeda nyata bisa dilanjut dengan uji lanjut menggunakan uji perbedaan antar perlakuan. Atau kalau ingin menggunakan polinomial ortogonal, yaitu tidak harus dia nyata atau tidak nyata, karena dia menggunakan uji F terencana. Ingin tahu berapa konsentrasi terbaik dan sebagainya. Ya, nanti itu akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika maupun Pak Ahmad Sabta ya, untuk mengetahui setelah ini apa. Jadi, fungsi analisis ragam secara umum dia hanya memberitahu bahwa perlakuan secara umum di sini adalah tidak berbeda nyata. Nah, peneliti mengatakan jika tidak berbeda nyata tidak perlu dilanjutkan uji pemisahan nilai tengah. Tetapi untuk polinomial ortogonal jika dia perlakuannya adalah kuantitatif boleh dilakukan. Tapi kalau dia perlakuannya kualitatif, mungkin menggunakan uji kontras. Nah, kalau misalnya ini tadi F hitungnya nyata, silahkan dilakukan uji lanjut menggunakan uji pemisahan nilai tengah. Demikian adik-adik materi kuliah kita mengenai rancangan percobaan, khususnya rancangan tunggal tentang rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap ini bahasa lainnya juga sering disebut dengan RAL atau rancangan acak sempurna atau rancangan teracak sempurna ya. Bahasa-bahasa tersebut intinya sama saja. Yang mana tadi rancangan ini adalah paling sederhana, kemudian bisa digunakan jika semua kondisi adalah homogen, kecuali faktor dari perlakuan.
Nanti jika adik-adik mengalami tidak bisa homogen, apa yang harus dilakukan? Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang rancangan kelompok acak lengkap atau rancangan acak kelompok lengkap, ya, itu yang akan membantu adik-adik jika kondisi homogen tidak bisa diketemukan. Baiklah adik-adik, kuliah hari ini akan saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bisa diserap. Kita ketemu lagi minggu depan untuk perkuliahan mengenai rancangan kelompok teracak sempurna atau rancangan kelompok acak lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.